Oke, puji nama Tuhan. Shalom jemaat base yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita ketemu lagi di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan yang besar. Terima kasih buat sepanjang hari kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Oleh karena itu Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya ketika kami alami perjumpaan yang indah dengan Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, segenap hati kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, you will always be. It's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, you will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. To the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven,
Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, you will always be. It's always been you, Jesus. Say Jesus. Jesus, say Jesus. Jesus, oh Jesus, say Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Dengan bangga Tuhan, kami berkata terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Dengan bangga kami tahu bahwa Tuhan Yesus kami luar biasa. Biarlah saat ini Tuhan hanya Engkau-lah pusat penyembahan setiap kami Tuhan. Engkau yang mendidik kami, Engkau yang mengajar setiap kami hari demi hari Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang saat ini mendengar, mengikuti, semakin hari proses setiap kami Bapa, untuk kami seiring, sejalan seperti apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Hikmat-Mu Tuhan penuh atas kami. Roh-Mu menguatkan setiap kami, apapun yang kami hadapi. Kami tetap berkata bahwa Yesus kami yang terhebat. Mari saat ini Engkau datang menghampiri Dia. Hampiri Yesus dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Ini kami Tuhan. Kau yang mengajar setiap umat-Mu Bapa. Roh-Mu penuh atas kami Tuhan. Hikmat-Mu penuh atas kami. Mari buka hati di hadapan Tuhan.
Yes, Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sama-sama berkata, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, yes, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kau yang mengajar kami Tuhan, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kami berkata, mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib
bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Biarlah hikmat-Mu penuh atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan meresponi hati Tuhan. Kami belajar meresponi Yesus dalam hidup kami. Beri terus hikmat atas setiap umat-Mu Tuhan. Ya nama syaka nama ya nama syaka. Thank you Jesus. Oh Yesus. Di nama ya nama syaka. Terima kasih. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari dengan dahsyat ungkapkan dengan sungguh. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti yang Kau, Tuhan. Oh, Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, bukalah setiap hati pikiran kami, supaya kami boleh berhikmat, menjadi bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh. Engkau memberkati setiap kami Bapa, memberikan kepada kami hikmat melalui firman Tuhan, supaya kami mengerti jalan hidup, arti kehidupan. Bagaimana firman Tuhan akan menuntun kami, membawa kepada satu pengharapan yang pasti, memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala kondisi keadaan mereka yang mengalami kesusahan, bencana, masalah, persoalan, malapetaka, kesusahan,
Mungkin mereka dianiaya, mereka yang difitnah, mereka dalam penjara, mereka dalam rumah sakit. Tuhan, mereka yang ditinggalkan, mereka yang terlantar. Tuhan memberkati mereka semuanya. Engkau menghibur, menguatkan, memberi kekuatan, masa depan, pengharapan, memberikan kesembuhan, pemulihan, kesegaran, memberikan hati penuh dengan damai dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dikatakan ada seorang raja yang kaya tapi bodoh. Dia akan kehilangan kerajaannya. Namun ada seorang pemuda biasa namun berhikmat, dia akan naik. Jadi hari ini saudara, yang kita butuhkan adalah hikmat. Kalau kita ada di atas, kita membutuhkan juga hikmat dan bijaksana. Terlebih kita ada di bawah, kita membutuhkannya itu lebih lagi. Oleh karena itu baik yang di bawah maupun yang di atas, kedudukannya harus sama-sama mengejar, artinya hikmat dan bijaksana. Dan itu hanya didapat di dalam firman Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman-firman yang hidup, yang menjadi air-air hidup, aliran-aliran air hidup yang sampai meluap dan bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Kalau kita juga melihat bagaimana 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh di akhir zaman. Yang bodoh akan ditinggal, yang bijaksana itu berhikmat, dia akan diangkat. Oleh sebab itu temanya hari ini worship night ini, berhikmatlah dan jangan bodoh. Ada begitu banyak saudara, orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu tujuannya hidup, yang hidup seenaknya, yang melangkahkan kaki di rumah Tuhan dengan cara yang salah, suka berjanji dan sebagainya, perkataannya tidak bisa tepat. Kita akan lihat itu dulu dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Langkah kaki orang kudus. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Bukan berarti pergi saja sudah aman. Jagalah langkahmu. Bukan supaya tidak tersandung atau jatuh, bukan. Supaya hidup kita ini tertib. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Poin pertama, langkah kaki orang kudus. Kita lihat kembali ayat yang pertama dari Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Siapakah orang yang bodoh itu? Orang yang bodoh itu bukan berarti tidak pergi ke rumah Allah.
Karena 5 gadis bodoh itu juga gambaran dari gereja jemaat umat Tuhan juga. Kenapa disebut bodoh? Karena mereka datang ke rumah Allah, mereka pikir dengan memberi persembahan, korban itu cukup dan penting. Mereka tidak mendengarkan firman Allah. Sehingga dikatakan mendengar itu lebih baik daripada korban. Banyak suami-suami tidak ke gereja. Dia berkata, gereja kan butuh uang. Ini uangku tak titipkan. Kamu pergi saja. Ini orang bodoh. Memang gereja semua orang butuh uang, bukan hanya gereja. Tetapi kita ini lebih butuh firman Allah. Karena firman Allah yang menjamin kita, melindungi kita, memagari kita dari hal yang tidak baik, dari si jahat, dari kerugian, dari hal yang apapun juga yang mendatangkan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Karena ada Allah yang menjaga kita. Jadi mendengar itu lebih baik daripada memberi korban. Banyak orang yang berkata juga bahwa kalau ke gereja memberi harus lebih banyak, harus lebih, itu bagus. Itu orang bodoh. Bukan saya yang katakan, ini ayat yang bicara. Saudara jangan berkata, wah perkataan Frankie keras. Bukan, firmannya ngomong begini. Jadi saya cuma mengulang saja. Jadi apa yang Tuhan bicarakan, apa yang diajarkan selama ini. Kalau ke rumah Allah harus memberi korban, kalau enggak percuma, sia-sia kamu. Ini berarti berbahaya. Mendengar lebih daripada korban itu. Bahkan kalau kita disebutkan untuk menjaga langkah kaki kita ke rumah Allah, bukan tidak pergi ke rumah Allah. Langkah kaki kita sudah tepat ke rumah Allah, tetapi jalan hidup kita, hati kita, pikiran kita, konsep kita harus diluruskan juga. Memang ada sebagian orang yang tidak membutuhkan kehadiran orang tertentu, tetapi membutuhkan hartanya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhanlah yang memberikan harta kepada orang yang kaya. Tuhan yang memberikan kedudukan kepada orang yang tinggi. Nebukadnezar diizinkan Allah untuk menguasai Israel, dan dibuatlah dia rendah seperti kerbau, sehingga dia kena penyakit schizofrenia. Kemudian disembuhkan, sehingga Nebukadnezar berkata, terpujilah Allah Daniel. Tidak ada Allah yang seperti itu. Allah yang membuat semuanya. Saudara, engkau mungkin tidak tahu kalau Tuhan itu yang memberi, walaupun kita belum percaya Tuhan. Tetapi jangan bodoh, berhikmatlah bahwa itu bukan kebetulan, tetapi ada satu kepercayaan Tuhan kepada kita yang harus kita kembangkan, seperti talenta yang harus dikembangkan. Jadi bukan duduk diam, dengar apa yang Tuhan bicara, supaya kita bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan memberi lidah supaya perkataan kita ini memberi semangat, mempertajam telinga kita, supaya kita mendengar seperti seorang murid. Kita ini murid. Yesus datang ke dunia bukan cari pengikut, tetapi menjadikannya setiap orang itu menjadi murid-murid Tuhan. Banggalah punya guru Tuhan. Bergurulah kepada Tuhan, bergurulah kepada Allah. Luar biasa sekali. Setiap pagi dia mempertajam lidah kita. Kita mempertajam lidah kita supaya kita memberi semangat kepada orang yang lesu, memberi pengharapan kekuatan. Demikian juga mempertajam telinga kita setiap pagi, supaya kita punya telinga seorang murid, bahwa mendengar lebih penting dari memberi persembahan. Sekali lagi saudara harus ingat itu. Bukan berarti gereja tidak membutuhkan. Semua membutuhkan, tetapi itu bukan utama. Allah bisa memakai dengan cara yang luar biasa.
Ada banyak kejadian-kejadian yang begitu luar biasa. Saya pernah juga mengalami sesuatu yang luar biasa. Suatu hari ketika saya membawa teman-teman saya, para pekerja, para gembala koordinator, pergi ke pilgrim ke Israel. Saya sudah kurang lebih berangkat 7 kali. Setiap kali saya berangkat, saya membawa 4-7 orang pekerja gereja. Kali ini saya bawa sampai ke Eropa, sampai kepada Paris. Jadi biayanya cukup mahal, di mana saya harus menanggung 3-4 orang. Teman saya yang satunya menanggung sisanya 6-7 orang. Apa yang terjadi? Setelah pulang, teman saya ini gembala juga, pelayan Tuhan, ya pengusaha juga, tiba-tiba membatalkan. Waktu diminta, mana bayarnya? Aku enggak ada duit, minta aja sama Pak Fenggi. Saudara, saya terkejut. Kenapa? Karena orang itu tiba-tiba, ya ada gesekan mungkin. Dia keluar dari gereja, dia membawa beberapa orang keluar gereja mendirikan sendiri. Padahal dia janji dia bayar. Dan itu untuk pendeta, bukan untuk saya. Ketika orang ini nagih kepada dia tidak mau bayar. Orang itu nagih ke saya. Saya bilang, ya sudah, saya bayar aja. Sekitar 275 juta. Belum saya harus bayar sendiri. Saya bilang, nanti saya bayar deh. Saudara, saya mesti janji saya harus bayar. Uang tidak seberapa yang saya punya. Sekitar ya kurang 100 juta lebih untuk membayar 275 itu. Tapi saya sudah janji, dan saya tidak bisa minta kiri kanan. Saya tidak pernah menagih dia, tidak pernah marah, enggak. Saya bilang, sudah, saya bayar aja. Suatu saat, saudara, sebelum jatuh temponya 1 minggu, saya buka rekening saya. Karena saya sudah bayar sebagian, kurang sebagian. Saya buka rekening, saya tahu nggak ada uang. Tapi saya mau tahu sisa berapa uangnya ini. Saya terkejut, ada 175 juta. Dan saya teliti dari mana, tidak disebutkan nama. Biasanya harus ada nama. Hanya dikasih kemis hebat. Nggak tahu kemis hebat itu, saudara jangan berkata setiap kemis hebat itu malam Jumat loh. Nggak selalu berkata kemis hebat, saudara. Tapi itu memang karena saya bukanya itu begitu, kemis masuk segitu. Dan 175 juta saya bayarkan klop, karena saya punya uang lebih 100. Dari sini, saudara, Tuhan tuh bisa buka pintu. Ketika orang mulai melakukan sesuatu, kita marah, kita rugi. Tapi Tuhan tidak membutuhkan uang-uang orang fasik, orang-orang yang mau mengatur, maksudnya orang-orang yang berbuat jahat. Mungkin Tuhan urungkan uang itu untuk membiayai para pendeta yang suci, yang baik, yang kudus, dengan uang-uang yang tidak baik. Sehingga Tuhan kirim sendiri. Sampai hari ini tidak ada yang ngaku kemis hebat. Sampai saya tuh setiap minggu saya pikir, wah ini kalau ditagih bank gimana? Mau gak mau saya mesti bayar, karena orang bisa salah transfer. Ya, sampai sekarang salah transfernya sudah sekitar 7 tahun ya, bukan salah transfer, saudara. Tidak diketahui siapa. Inilah sesuatu yang saya katakan, jangan takut. Jangan takut, saudara. Dia akan mempertajam telinga kita. Dia menjadikan kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan inilah, saudara, perlunya kita dekat sama Tuhan. Kita lihat poin yang kedua, perkataan yang diurapi. Perkataan yang diurapi. Ayat yang kedua dan ketiga dari Pengkhotbah 5. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Banyak berkata-kata dianggap bodoh, walaupun kita tahu kita lebih banyak pengetahuan. Jangan lebih banyak berkata-kata, terutama di gereja. Walaupun kita sudah lama di gereja, mendengar itu lebih baik. Jangan sampai saudara ya berkata sesuatu yang tidak baik, sehingga dikatakan biarlah perkataanmu sedikit.
Ini banyak dipakai juga sama orang-orang bodoh. Loh, kata sedikit kok, perkataan sedikit kok bodoh, kan berhikmat Pak. Ini orang bodoh memakai ayat ini gini, perkataan sedikit tapi nyelekit, perkataan sedikit tapi menyakitkan. Ini juga salah, saudara. Banyak orang, saya mau berhikmat, ngomong sedikit tetapi membuat sakit hati bertahun-tahun. Itu tajam sekali. Jadi bukan berkata sedikitnya, memang lebih baik sedikit, tapi itu bermanfaat, saudara. Yang bermanfaat. Jangan kita ngobrol janji dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara, kalau kerap kali kita melihat perkataan-perkataan kita itu untuk doa, untuk memuji Tuhan, untuk baca firman, untuk bersaksi, berarti ada perkataan-perkataan yang luar biasa. Jangan ada dicampur dengan perkataan-perkataan dosa dan dunia. Biar perkataan kita diurapi Tuhan. Berkatalah bukan hanya positif, tetapi yang benar sesuai firman Allah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya ada dari si jahat. Contoh perempuan Sirofenisia. Dia datang kepada Yesus. Dia bukan orang Yahudi. Dan dia minta kepada Tuhan Yesus supaya bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan dan yang sakit. Tapi Yesus tidak mau. Karena saat itu Yesus memang sedang memberikan waktu kepada bangsa Israel selama 3 tahun untuk bertobat. Jikalau tidak, maka ditebang dan keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa. Yesus fokus dulu kepada Yahudi, dikasih kesempatan utama. Justru mereka yang menyalibkan Yesus Kristus, sehingga keselamatan diberikan kepada seluruh bangsa yang menghasilkan buah, bukan hanya sekedar dikasih, yang menghasilkan buah kerajaan itu. Kemudian perempuan itu waktu ditolak, Yesus berkata tidak baik. Roti, artinya mungkin mujizat itu, ya, kuasa diberikan kepada anjing. Seharusnya untuk anak, yaitu orang Yahudi. Tapi perempuan itu tidak sakit hati. Dia berkata, benar memang Tuhan, memang untuk anak. Walaupun seekor anjing sekalipun kan boleh makan sisa-sisa remah-remah yang jatuh setelah dimakan anak itu, ada yang jatuh. Yesus melihat orang ini tolak, tapi dia mau merendahkan dirinya. Walaupun saya bukan orang Yahudi, saya bukan orang pilihan, tapi saya mau menerima merendahkan diri, makan sisa-sisanya saja. Yesus berkata apa? Pulanglah, oleh karena kata-katamu setan itu keluar, anak itu sembuh. Yesus mengurapi kata-kata, saudara. Biar kata-kata kita ini penuh kata-kata yang rendah hati, kata-kata yang baik, bukan sombong, bukan angkuh. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 7 ayat 29 dan 30. Biar mulut kita, perkataan kita diurapi Tuhan. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Apalagi terlebih hari ini, Yesus untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk Israel, seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, engkau hari ini yang mungkin gak layak menerima mujizat, mungkin engkau telah berbuat jahat, engkau meninggalkan Tuhan, engkau mungkin murtad, dan sekarang engkau melihat tidak ada harapan. Engkau teringat akan Yesus Kristus. Kembali kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, aku berdosa. Seperti anak yang terhilang itu kembali kepada bapaknya. Walaupun bukan sebagai anak, sebagai hamba sekalipun. Walaupun seperti seekor anjing yang makan sisa-sisa, minta belas kasihan Tuhan. Jangan meninggikan diri, jangan menyombongkan diri. Saya yakin ucapan kita yang rendah hati, ucapan kita yang penuh merendahkan diri, ucapan kata-kata kita yang tidak menyakiti orang lain, perkataan kita yang betul-betul mengagungkan Tuhan, menghargai Tuhan, pasti diurapi Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, pulanglah, kata-katamu diurapi Tuhan, sehingga jadi sembuh, jadi pulih, setan itu keluar. Apapun juga yang saudara hadapin, biar hari ini, Tuhan, aku manusia berdosa,
Aku mau bertobat, aku mau kembali kepadamu. Hari ini Tuhan, begitu banyak persoalan. Aku gak layak untuk menerima mujizat kuasa. Tapi Tuhan, biarlah aku makan sisa-sisanya. Walaupun aku tidak sebagai anak, aku sebagai hamba. Saudara, Tuhan sedang menanti kita. Engkau akan mendapat bagian mujizat dan kuasa. Karena kuasa dan mujizat itu mudah. Dan itu bukan sesuatu yang sukar. Tetapi untuk berjumpa dengan Tuhan, itu tidak mudah. Oleh sebab itu jangan bodoh. Perkataan kita harus sedikit dan bermanfaat, menunjukkan sesuatu yang baik. Saudara, kerap kali kita di gereja, kita diberkati, kita mensombong angkuh, kita memandang rendah orang, kita menganggap semua rendah, ringan semuanya. Padahal itu titipan Tuhan. Mungkin kita merasa sehat lebih orang daripada orang lain, tapi kita tidak mampu berbuat sesuatu. Kita tidak mampu mengangkat satu kursi untuk menolong orang. Padahal kita lebih kuat. Setiap hari kita mungkin angkat tuh besi, mungkin 80 kilo olahraganya. Sedangkan orang tidak pernah olahraga, gak punya uang, dia mungkin lemah, tapi bisa mengangkat kursi, mendorong kursi roda untuk orang-orang yang susah. Jadi bukan bicara kuat atau lemahnya seseorang, tapi bicara hatinya seseorang. Oleh karena itu, saudara, jagalah perkataanmu. Jangan melalui kata-kata itu kita berdosa. Karena firman Tuhan berkata, oleh kata-katamu kita akan dihakimi. Siapa yang menggemakan, dia akan makan buahnya. Siapa yang menguasai perkataannya, dia sempurna. Kerap kali kita jatuh dalam dosa karena perkataan kita. Jangan menyakiti hati orang dengan perkataanmu. Perkataan itu, saudara, biasa seperti uap, tetapi nempelnya lebih daripada lem. Apalagi itu janji, apalagi itu ketika menyakiti seseorang, sampai kapanpun sulit dilepaskannya. Lebih tajam dari pedang perkataan itu. Kita mungkin, saudara, pedang bisa membunuh 2-3 orang, namun bisa juga dilawan. Tetapi perkataan itu bisa membunuh berjuta-juta orang. Contoh kita lihat perang dunia ketiga, bagaimana kita tokoh-tokoh yang itu mulai menentang dan berkata perang. Cukup utama berkata satu kata perang, maka perang. Berjuta-juta orang mati. Hanya cuma perkataan. Satu, mungkin 2-3 kata, tapi bomnya lebih banyak. Jadi saudara, di sini kita harus tahu, jaga perkataan kita. Karena itu otoritas Allah. Tuhan akan memakai kita melalui mulut kita. Jangan berkata sembarangan, jangan berkata jorok dan sebagainya. Poin yang ketiga kita lihat, bayarlah dan jangan lupa. Bayarlah dan jangan lupa. Apa itu? Nasar, janji kepada orang, janji kepada Tuhan. Banyak orang yang suka janji. Saya ketemu banyak orang, oh gampang Pak, besok lusa tanya, aduh minggu depan sudah tenang, bulan depan. Saudara, itu terus menerus. Dan orang seperti ini, saudara, jangan gampang mengeluarkan perkataan. Susah untuk mendapatkan berkat. Karena mati hidup dikuasai lidah. Siapa mengembangkan makan buahnya. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 dan 6. Bayarlah dan jangan lupa bayar nasar. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Jadi orang bodoh itu juga bukan hanya tidak menjaga langkah kakinya, tidak mendengar firman Allah, hanya cuma memberi korban, juga tidak jaga perkataan. Orang bodoh itu juga sama, yaitu orang yang tidak menepati nasar, menunda-nunda. Ayat yang ke-6 kita lihat dulu. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf, lupa. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Berarti Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengatur pekerjaan tangan kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita bagian kita masing-masing.
terus kemudian saudara bernasar kepada Tuhan dan tidak menepatinya atau menunda-nunda, maka Tuhan katakan, engkau bodoh. Kenapa? Tuhan akan merusakkan pekerjaan tanganmu, sehingga apa yang kita kerjakan bocor terus. Apa yang kita kerjakan gagal. Walaupun mungkin ada orang gagal bukan karena salah, memang diizinkan Tuhan. Namun juga ada orang yang gagal karena memang salah. Jadi kita harus memperbaiki diri kita. Karena apa? Kalau firman Tuhan ini berkata, jangan kau berkata khilaf kepada utusan Tuhan. Dulu janji, Pak, bulan depan saya ke gereja, saya aktif melayani, saya janji. Begitu dia datang, dia berkata, maaf Pak, tahun depan tanyai, wah belum dulu. Saya punya satu teman yang saya didik jadi pelayan Tuhan, akhirnya pengusaha, cukup sukses. Akhirnya dia menjadi penginjil, tapi perkataannya tidak tepat. Akhirnya terjadi masalah besar. Dan ketika ketemu sama saya tahu Tuhan panggil dia melayani. Saya berkata, sampai kapan kamu begini? Kamu harus ambil keputusan. Kalau memang melayani, walaupun sambil dagang boleh, tapi melayani fokus sungguh-sungguh. Bukan di dalam pelayanan mencari kesempatan untuk menawarkan barang, bukan. Tapi betul-betul menawarkan surga kepada banyak orang, bukan menawarkan dagangan kita. Wah, belum Pak Fengki. Ketemu lagi 2 tahun, dia mulai bicara kurang enak, saudara. Apakah begini? Saya bilang panggilan kita berbeda. Tetapi kamu pernah janji, waktu kamu sebelum menikah sama istrimu berkata, aku ingin menikah Tuhan dengan seorang yang akan jadi hamba Tuhan. Dan kau berkata iya. Dan kau sudah mau melayani dan kau berkata iya. Istrinya menangis di depan saya. Tapi dia bilang, enggak, aku cukup begini saja. Ya saya enggak bisa apa-apa. 3 kali ketemu sama saya dalam waktu 6 tahun. Memang dia juga melayani penginjil, tetapi lebih banyak bicara nawarkan dagang-dagang di dalam pelayanannya itu. Saya tidak suka seperti itu, saudara. Seakan-akan Tuhan tidak bisa menolong dia. Jadi dia menggunakan fasilitas Tuhan untuk dirinya. Suatu hari saya ngomong gitu lagi, dia gak terima. Sudah lupa saya. Tidak tahu 1 tahun kemudian, saya ditelepon istrinya menangis. Datang Pak, suamiku ya pendarahan di otak. Saya datang, saya lihat dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, buka mata pun tidak bisa. Saya ngomong sama dia banyak, tetapi istrinya juga menangis. Akhirnya istrinya bercerita, begini Pak Fengki, 2 minggu lalu sebelum kejadian ini, bahwa suaminya tiba-tiba langsung pendarahan otak. Dia berkata kepada pendetanya, bukan saya, dia di gereja lain mungkin, saya 2 minggu lagi mau pelayanan di gereja, menjadi pekerja yang tetap melayani, mau koordinator wakil pendeta enggak apa-apa. Si pendetanya, oh baik. Itu 2 minggu sebelumnya. Saudara tahu, lewat 1 minggu dia udah kena pendarahan di otak. Dia mau, tapi Tuhan sudah tidak mau. Mungkin dia sebagai anak Allah, iya. Tetapi ingat apa yang dia janjikan. Dan ketika dia mau, Tuhan tidak mau. Persoalannya, kalau Tuhan mau, kita harus mau. Kalau Tuhan mau, kita tidak mau, kita bisa apa-apa. Kita salah. Kita mau, Tuhan tidak mau, lebih celaka lagi. Jadi saudara, jangan pernah main-main waktu kita. Jangan pernah menunda-nundanya. Ingat, begitu banyak kejadian. Saya tidak bisa cerita satu persatu, ada banyak. Tetapi yang pasti, jikalau kita pernah berjanji sama Tuhan, bernazar, cepat bayar. Supaya hidup kita ini, saudara, belajar untuk kita punya mulut yang diurapi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan tetap setia di dalam kesulitan kita, dia tetap setia. Ketika kita diberkati, Tuhan tetap setia.
Tapi ketika kita janji, saudara, harus ditepati. Lebih baik tidak janji, tetapi kita lakukan yang baik, daripada saudara janji, Tuhan berkati aku, kalau aku diberkati aku mau jadi ini. Sudah banyak terjadi, tapi tidak pernah ditepati. Itu kesalahan kecil kelihatannya, tetapi foto fatal karena dianggap Tuhan bodoh. Saudara, lebih baik gak usah janji. Kalau saudara gak janji, Tuhan pun juga memberkati. Tuhan bukan Tuhan yang sedang dengan janji-janji, mengikat orang dengan janji, tidak. Tetapi dalam pernikahan, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, janji setia kepada Tuhan itu harus kita pegang. Jangan bodoh. Kita lihat yang terakhir, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, jangan kilaf. Kita ulang ayat yang kelima. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Lebih baik saudara kita tidak bernasar daripada kita bernasar tidak menepatinya. Jangan sampai kita kilaf, berkata lupa. Begitu pelayanan ngomong, wah lupa Pak. Saudara ngomongnya gampang, tapi kalau kebiasaan ngomong lupa itu berbahaya. Atau melupakan diri. Pendetaku nggak tahu, pura-pura saja. Memang manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu tahu. Mata Tuhan melihat dimanapun juga. Ada nyanyian sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dia di mana-mana melihat kita semuanya, saudara. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita, tapi Tuhan melihat kita sampai di dalam hati kita. Oleh karena itu jangan berbuat enggak-enggak. Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini kata firman Allah, bukan kata saya. Banyak orang berkata, wah Pak Fengki mengajar kita giat sampai kita nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Tuhan memberkati kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Allah. Bukan saya yang membuat kata-kata itu. Saya hanya membuat supaya kita jangan bodoh, tapi berhikmat. Siapa yang memberkati kita? Siapa yang memberi nyawa kita? Jangan saudara menimbun harta, terus Tuhan berkata, hai orang bodoh, hartamu begitu banyak, tapi nyawamu hari ini diambil. Untuk apa hartamu? Tapi kau berkata, wah saya bodoh ikut gereja ini, disuruh giat sampai uang saya tidak sebanyak orang itu. Tetapi Tuhan akan berkata juga kalau kita punya uang banyak namun gak giat, yaitu orang kaya bodoh. Jadi kita lebih ikuti firman Allah. Banyak orang-orang tidak sadar, orang yang gila kedudukan, gila uang, iri lihat orang lain, ambisi, sehingga ayat ini seakan-akan tidak berguna. Hanya bodohlah kalau melayani Tuhan. Menjadi orang bodoh kalau kita giat untuk Tuhan. Itu kesalahan, itu bodoh di hadapan Tuhan. Mungkin benar di hadapan manusia yang bodoh. Saudara, siapa yang memberkati kita? Siapa yang memberikan kita hidup? Siapa yang memberikan oksigen? Saudara tahu, ketika orang kaya dia kena sakit, kena virus ini, berapa dia bayar alat untuk nafas ini? Saya mendapatkan berita, ada suami istri meninggal. Hanya cuma 7 hari, 8 hari sekitar itu. Dia pasang alat ini di ICU. Satu orang kena 800 juta. Istrinya juga kemudian meninggal, bayar 800 juta. Nyawa pun hilang. Hanya cuma 7 hari, 8 hari. 1 hari berarti 100 juta. Nah kalau 100 juta dibagi 24 jam, 1 jam berapa? 2 juta mungkin lebih. Nah bayangkan 2 juta dibagi 60 menit, 1 menit berapa? Coba kalau Tuhan suruh kita bayar oksigen ini, sudah sekian puluh tahun, berapa
miliar, 100 miliar kita harus bayar. Tuhan memberikan kepada kita ini gratis. Tetapi kalau saudara pergi ke tempat lain, saudara bayar. Oleh karena itu kalau kita bisa nafas, nggak bayar saudara. Kalau saudara lihat orang-orang sakit yang perlu oksigen, itu baru dia mengerti bahwa nafas ini lebih mahal dari yang lain. Kalau nafas ini nggak ada apa kita bisa kerja. Kita perlu nafas. Demikian juga kita perlu tidur. Jangan terus aku mau kerja terus gak perlu tidur. 3 hari, 1 hari, seminggu mati, biaya lebih besar. Demikian juga kita butuh Tuhan. Kita baca terus ayatnya dulu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita giat, gak pernah sia-sia. Saya bimbing banyak orang. Saya melayani terlalu lama sekali. Sejak tahun 85 saya sudah melayani. Tahun 89 saya melayani para pengusaha, ada ribuan. Mereka rata-rata sudah banyak susah, gak bisa bayar utang, hidupnya setengah mati, ada di nightclub. Tapi satu-satu kalau saya lihat sekarang, ada yang jadi pengkhotbah, ada punya pabrik, rata-rata. Semua, bukan berarti semua ya, mayoritas mereka sudah diangkat Tuhan. Mungkin sekarang mengalami kekurangan tapi punya rumah. Mungkin masih ngangsur karena mungkin mobil kedua daripada dahulu, saudara. Tetapi sayangnya ada beberapa sebagian saja yang berkata, saudara, setelah begitu saya punya kerjaan banyak, saya untung setiap hari banyak, buat apa saya harus melayani? Cukup ke gereja 1 kali. Padahal dulu dia tidak punya apa-apa. Dia diberkati, dia bisa berkata begitu. Kalau saudara sebagai Tuhan atau pemberi nafas, sedih nggak mendengar kata-kata begitu? Karena ini kita kerja bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Kita kerja pada manusia pun, kita harus datang di jamnya yang tepat. Gaji berapa? Risikonya besar. Waktu masa pandemi, kita harus masuk kerja, kalau enggak kita harus kehilangan kerjaan atau dipecat. Risiko mati. Tapi kita tetap. Tapi untuk Tuhan kita enggak berani. Bukan berarti kita ceroboh, bukan. Saudara, jangan bodoh. Ayat yang terakhir, Mazmur 28 ayat 5 dan 9. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, yaitu orang yang tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, tanggung jawab dilepas, dan perbuatan tangannya, ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. 9:4. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, firman ini jelas mengatakan orang yang tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, tidak mengindahkan pekerjaan tangan Tuhan yang menolong dia, Tuhan tidak mau. Tetapi kita harus berdoa, Tuhan selamatkanlah mereka, dukung, popong mereka yang susah. Ada saya jumpa banyak anak muda, banyak yang dipakai Tuhan, tapi ada 1-2 juga yang memang punya karakter keras, bagus, tapi juga ada sombong. Kalau saya sombong susah saudara, dia omong apapun juga. Ketika dia berkata, aku mau melayani, Tuhan pulihkan, Tuhan langsung pulihkan. Baru ngomong, Tuhan pulihkan, langsung dia saksi. Bagaimana ceritanya? Dia ngomong, saya ambil komitmen melayani, istri saya setuju. Luar biasa, uang yang ditipu dikembalikan semuanya. Tetapi setelah dikembalikan 1 bulan, dia hilang lenyap dari pelayanan. Saya tidak tanya, saya tahu sendiri. Ketemunya di rumah sakit. Tuhan ngomong sama saya, harus kembali. Tapi saya lihat orangnya keras. Saya bilang, ya kalau kamu ada tugas ya jalankan saja. Buat apa saya harus bertentangan? Saya cuma ingatkan, dia sudah janji. Dia tidak mau dengar. Dan dia merasa sudah diberkati. Dia merasa mungkin bisa firman, ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan,
saudara, supaya kita baca ulang untuk yang terakhirnya. Mazmur 25 ayat 5 dan 9 saja untuk semua membaca bersama-sama. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka. Tuhan akan menjatuhkannya, akan itu berarti nanti, dan tidak membangunkan mereka lagi. Hati-hati, saya tidak mengancam, tapi ini berlaku untuk semua gereja, semua umat Tuhan. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang bodoh yang tidak menjaga langkah kaki kami ke rumah Tuhan, yang kami pikir memberi persembahan lebih daripada mendengar firman Allah. Kami anggap remeh firman Allah. Kami orang bodoh seperti gadis bodoh. Kami yang tidak pernah menjaga perkataan, lebih banyak perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang lebih banyak menjadi orang bodoh. Biar perkataan kami sedikit, karena Engkau memberi kepada kami telinga seorang murid yang mempertajam setiap pagi, lidah seorang murid untuk memberi kekuatan, pengharapan, penghiburan kepada mereka yang letih lesu. Biar hari ini juga Tuhan, kami tidak menunda-nunda untuk membayar nasar kami, dan kami mau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, memberkati setiap umat-Mu dimanapun juga. Biar langkah kaki kami tepat di gereja, bukan mengejar berkat, bukan menjual barang dagangan kami, tetapi kami sedang bersekutu dengan Tuhan. Urapi kami Tuhan, biar hari ini kalau Engkau mau, biar kami mau. Kami tidak mau kalau Engkau mau, kami tidak mau. Kami juga tidak mau Tuhan kalau kami mau, Engkau tidak mau. Biar waktu ini, selama waktu berkenan, biar setiap hati kami malam ini juga, waktu Engkau berkenan, Engkau mengurapi kata-kata kami, Engkau angkat kami, menggendong kami, demi nama Yesus, supaya kami dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan, disegarkan oleh firman-Mu, supaya kami jangan menjadi orang bodoh, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja dan pendeta yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja dan hamba Tuhan seluruh dunia, dari umat Tuhan sampai kepada
para hamba Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, mereka yang melayani, mereka yang aktif, mereka yang berjemaat. Kiranya Tuhan apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Kau memberkati mereka, supaya apa yang mereka lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bangkit naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, dan akan datang menjemput kita, dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku. Glory, haleluya, haleluya. Memberkati kita semua. God bless you. Hallelujah, 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 hallelujah. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja
Gloria. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.